Globalisasi budaya atau cultural globalization. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet, media budaya masyarakat, dan perjalanan luar negeri. Konsumsi budaya bersama turut mendorong pertukaran barang dan kolonisasi yang menyebarkan budaya ke seluruh dunia. Penyebaran budaya memungkinkan seseorang terlibat dalam hubungan sosial lintas negara dan kawasan. Globalisasi budaya melibatkan pembentukan norma dan pengetahuan bersama yang sesuai dengan identitas budaya mereka, baik individu atau kelompok. Globalisasi budaya terus meningkatkan keterkaitan penduduk dan kebudayaan di dunia. Budaya sebelum adanya globalisasi. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah pada memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Budaya Indonesia yang dulunya ramah tamah, gotong royong, sopan berganti dengan budaya barat. Misalnya, pergaulan bebas pada remaja. Dengan meniru budaya barat yang menggunakan pakaian minim dan ketat dan menggunakan narkoba. Selain itu, dulu anak-anak remaja masih banyak yang berminat belajar kesenian daerah setiap harinya. Budaya setelah globalisasi. Yang pertama, dalam berpakaian sebelum globalisasi, orang masih berpakaian kedaerahan seperti kebaya di Jawa, baju kurung di Minang, atau bodo di Makassar. Setelah globalisasi, orang cenderung berpakaian mengikuti model yang sedang tren. Yang kedua, untuk upacara pernikahan. Sebelum globalisasi, acaranya itu memakan waktu yang lama, mulai dari prosesi perkenalan keluarga sampai ke pernikahan. Setelah globalisasi, semuanya memakan waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, dalam permainan. Sebelum globalisasi, permainan tradisional mengangkat kegiatan sehari-hari dari masyarakat secara turun-menurun. Ada yang menggunakan alat dan ada yang tidak menggunakan alat, sehingga dari persiapan sampai permainan terjalin kesatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Seiring berkembangnya waktu, permainan tradisional mulai tergeser. Di zaman sekarang atau setelah globalisasi, orang-orang tidak lagi bermain tradisional, tapi sudah mulai bermain game atau gadget. Yang keempat, dalam berbahasa. Orang dahulu atau yang sebelum globalisasi, saat bercakap-cakap sering menggunakan kiasan atau pantun. Sedangkan sekarang orang lebih suka menggunakan bahasa gaul atau bahasa sehari-hari yang lebih mudah. Yang kelima, sebelum globalisasi, hiburan di tengah masyarakat mengadakan acara tarian atau nyanyian sesuai kebiasaan daerah masing-masing secara langsung. Setelah globalisasi, masyarakat menyukai hiburan yang ada di media sosial dan tidak perlu melihat secara langsung. Terdapat beberapa dampak positif globalisasi terhadap budaya, di antaranya yaitu 1. Mempercepat terjadinya modernisasi. 2. Mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. 3. Mengubah pola pikir masyarakat yang semula kuno menjadi modern. 4. Membuat masyarakat mengenal keberagaman budaya di dunia atau multikulturalisme dunia. Dan yang terakhir yaitu kelima, terbukanya pikiran akan kepedulian terhadap kasus-kasus kekerasan hak asasi manusia atau HAM di berbagai belahan dunia. Dampak negatif yang terjadi pada globalisasi budaya yaitu yang pertama ada hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, yang kedua terjadinya erosi nilai-nilai budaya, yang ketiga menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, yang keempat hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong serta kehilangan kepercayaan diri, dan yang terakhir yaitu gaya hidup yang tidak sesuai dengan adat kita. Upaya mencegah terjadinya pergeseran kebudayaan, yang pertama, pemerintah mengkaji ulang peraturan-peraturan yang dapat menyebabkan pergeseran upaya bangsa. Yang kedua, masyarakat berperan aktif dalam pelestarian budaya daerah masing-masing. Yang ketiga, masyarakat juga perlu menyeleksi kemunculan globalisasi kebudayaan baru. Yang terakhir, berhati-hati dalam menerima kebudayaan baru. Berikut cuplikan beritanya.
Pelestarian budaya lokal adalah benteng terhadap masuknya budaya asing. Persatuan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia atau Permadani dituntut sebagai pelopor dalam membentengi masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Ditemui di sela-sela Musyawarah Besar ke-8 Permadani tahun 2020 di Kota Semarang, Ketua Panitia Musyawarah Besar Permadani Antonio Suparyatun menegaskan keberadaan Permadani sangat penting sebagai bentuk menguri-uri budaya tanah air agar terjaga kelestariannya di tengah terpaan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Anggota Permadani diharapkan bisa sebagai pelopor untuk membentengi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Permadani bisa mengajak masyarakat, baik itu pelaku seni, budaya, atau elemen masyarakat lainnya untuk selalu waspada terhadap budaya asing yang biasanya digemari anak muda. Untuk ikut membantu pemerintah di dalam nguri-uri budaya. Memang budaya sekarang kan Permadani ini berdiri karena kita prihatin dengan datangnya budaya-budaya yang barat yang begitu gencar, tapi singlar istilahnya nggak dari budaya kita sendiri, ketimuran. Nah itu Permadani ingin membantu masyarakat untuk membentengi datangnya budaya-budaya asing. Pada agenda pertemuan anggota dalam rangka Musyawarah Besar Permadani 2020 dihadiri para anggota baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, dan daerah lainnya. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.